Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca erupsi Gunung Semeru, sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada rekan Anwar Fuadi, Kumbang Ari, Rudi Ulhak yang berada di sejumlah titik di Lumajang, Jawa Timur. Kita ke Anwar Fuadi terlebih dahulu, pemirsa. Selamat malam Anwar Fuadi, bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini, khususnya terkait dengan kebutuhan pengungsi di sana? Ya, Soza, saat ini memang masih ramai pengungsi di kantor Kecamatan Candipuro. Saat ini mereka masih mendengarkan pengumuman yang diberikan oleh pihak kecamatan, dalam hal ini camat, begitu, terkait dengan distribusi para pengungsi. Karena memang tidak semua dari mereka nanti akan ditempatkan di kantor kecamatan. Nanti akan ada sebagian yang dipindahkan ke sekolah, yaitu di SMP 1 Candipuro. Dan saat ini koordinasi terus dilakukan, begitu ya, terkait dengan pemindahan ini. Nah, terkait dengan logistik seperti yang disampaikan oleh Soza tadi, ini di belakang saya bisa Anda lihat di ruang pelayanan. Nah, ini adalah kasur yang tadi baru tiba di kantor kecamatan yang saat ini menampung 438 orang. Jumlahnya kasur ini tadi di-drop oleh BPBD Kabupaten Lumajang, ada 250 unit. Nanti akan ditata oleh pihak kecamatan. 250. Ya, nanti akan ditata oleh pihak kecamatan di sejumlah space yang tersedia, begitu, di pendopo dan juga di pelataran kantor kecamatan, dan nantinya bisa digunakan, begitu ya, untuk tidur bagi para pengungsi, karena melihat mereka sudah banyak yang kelelahan dan juga mulai terlihat mengantuk, begitu ya, karena memang mereka sudah berada di lokasi pengungsian ini tadi sejak pukul 12 siang. Dan untuk kebutuhan lainnya, misalnya seperti popok, tadi sudah dibagikan juga, termasuk juga untuk kebutuhan logistik makanan. Tadi sudah dibagikan makanan yang datang dari berbagai pihak ya, termasuk tadi juga disalurkan oleh Basnas. Lalu ada sejumlah relawan yang juga menyalurkan bantuan. Memang kalau untuk bantuan makanan saat ini memang dalam kondisi yang mencukupi. Ya, ini adalah kondisi terkini. Mereka mendengarkan begitu pengumuman dan arahan dari pihak kecamatan terkait dengan bagaimana nanti pemetaannya, mereka akan dibawa kemana. Karena memang pada prinsipnya, Soza, untuk pengungsian di kantor kecamatan ini adalah pengungsian sementara. Mereka nanti akan dipindahkan ke tempat yang lebih layak, tepatnya ke dalam ruangan tertutup. Karena memang kondisinya saat ini dingin, begitu, ditambah lagi ini untuk logistik selimut dari BPBD belum juga tiba, begitu, di kantor kecamatan ini. Dan tadi kami sempat tanyakan kepada pihak kecamatan, saat ini masih menunggu, begitu ya, karena tadi mereka sudah berkoordinasi untuk meminta selimut. Karena di sini juga banyak anak-anak dan juga ibu-ibu, kebutuhan selimut menjadi penting. Kondisi di malam hari ini semakin dingin, begitu, dan kita masih akan menunggu nanti untuk logistik ini. Lalu kemudian untuk MCK. Nah, MCK berada di belakang sana. Memang saat ini meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi masih bisa mengakomodir, begitu ya, untuk kebutuhan para pengungsi ini. Dan untuk makanan, ini baru saja diumumkan bahwa makanan pagi, siang, sore, termasuk juga untuk besok hari sudah dikoordinir, sehingga nanti mereka akan mendapatkan makanan tersebut. Karena di sini belum ada dapur umum. Rencananya dapur umum nanti akan didirikan di lapangan. Namun kami juga masih belum mengetahui informasi secara pasti, karena memang dinamis sekali melihat kondisi yang ada dan juga melihat kondisi aktivitas dari Gunung Semeru ini sendiri. Soza. Baik, Adi, Anda mengatakan tadi bahwa total pengungsi saat ini di lokasi Anda ada 438 jiwa. Kemudian 438 jiwa ini sebenarnya dari berapa desa, dan kemudian mayoritas ini ibu dan anak atau seperti apa, Adi? Ya, memang kalau kita lihat, begitu ya, pengamatan kami sejak tadi memang mayoritas yang mengungsi di kantor kecamatan Candipuro ini adalah ibu dan anak. Cukup banyak anak kecil yang berada di sini. Ada juga beberapa balita yang kami lihat. Dan mereka yang mengungsi di sini ini berasal dari berbagai desa dan juga dusun. Di antaranya adalah dari desa Sumberwuluh, yaitu di dusun Sumberwuluh Tengah dan juga dusun Kerajaan, lalu kemudian Kebondeli Utara dan Selatan, serta juga Kamar Kajang. Dan mereka semua mengungsi sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat. 438 yang saya sampaikan ini adalah data terakhir tadi yang juga terpampang, begitu, di
kantor kecamatan ini sendiri. Dan untuk tambahan tadi kami sempat menyatakan bahwa di sekitar tempat saya berdiri saat ini juga ada beberapa tempat pengungsian, dan di sana juga ada pengungsi yang juga mengamankan diri mereka begitu ya, mengingat aktivitas dari Gunung Semeru yang saat ini dinaikkan statusnya tadi sejak pukul 12 menjadi ke level 4. Soza. Seperti apa respons dari warga masyarakat yang diminta untuk bertahan di pengungsian pada malam ini? Apakah mereka menerima arahan tersebut atau tetap ada yang berpikir untuk kembali ke rumahnya? Mengingat ada juga warga yang mengatakan bahwa kondisi saat ini jika dibandingkan dengan erupsi tahun 2021 lalu ini masih lebih baik, katanya seperti itu. Ya, Soza, memang tadi saat kami tanyakan memang kondisi tahun ini jauh lebih baik dari tahun 2021. Apalagi mereka sudah memiliki pengalaman di tahun 2021. Tapi mayoritas yang berada di kantor kecamatan ini bisa dibilang patuh begitu dengan instruksi yang disampaikan oleh pihak kecamatan. Bahkan tadi kami melihat sendiri ada beberapa warga yang bertanya apakah mereka sudah boleh pulang atau tidak. Dan disampaikan oleh pihak kecamatan bahwa untuk sementara karena levelnya masih level 4, mereka diminta untuk bertahan di pengungsian demi keamanan mereka. Dan rata-rata memang masyarakat mengikuti hal tersebut dan buktinya memang mereka saat ini masih berada di pengungsian. Namun memang ada tadi kami tanyakan sejumlah kaum lelaki begitu ya, atau bapak-bapak yang saat ini masih bertahan di kediaman mereka. Nah, tujuannya adalah mengamankan harta benda, lalu kemudian ada hewan ternak mereka begitu. Dan tadi ada juga logistik yang sudah dikirimkan ke sana untuk mengakomodir masyarakat yang masih bertahan di rumah mereka. Namun pihak kecamatan juga terus mengupdate begitu, pemerintah masih terus mengupdate juga informasi kepada warga apabila memang kondisinya dirasa harus segera bergeser ke pengungsian, maka mereka akan diberikan informasi. Dan di sini pihak dari TNI dan juga Polri juga bahu-membahu bekerja bersama karena kebetulan memang letak dari kantor kecamatan ini bersebelahan begitu dengan kantor polisi. Seperti itu, Soza. Baik, kemudian Adi, apakah ada upaya bersama dari instansi terkait untuk melakukan patroli untuk memastikan warga yang Anda sebutkan tadi memilih untuk pulang ke rumah mengamankan barang-barang dan juga ternaknya ini tetap dalam kondisi aman mengingat eskalasi dari Gunung Semeru masih dalam pemantauan? Oke, setidaknya Soza memang tadi kami melihat ada dari pihak kecamatan yang datang begitu menghampiri warga yang memang masih bertahan di rumah-rumah mereka. Tujuannya adalah untuk mengantarkan logistik. Dan tadi kami sempat tanyakan bahwa memang pihak kecamatan mengetahui ada warganya yang berada di sejumlah pemukiman mereka begitu ya. Namun sebagian itu masih berada di daerah atau zona hijau. Nah, ini bisa Anda lihat di belakang saya, ini adalah kunjungan dari Wakil Bupati Lumajang yang bertanya langsung begitu kepada pengungsi terkait dengan apa yang mereka butuhkan, lalu bagaimana dengan kondisi mereka. Ya, memang saat ini kalau Anda lihat begitu pengungsi ini kebanyakan mulai lelah ya, karena mereka sudah sejak siang hari berada di pengungsian. Oke, ada Bupati Lumajang juga ternyata di sini. Dan dari BPBD, Kepala BPBD yang meninjau langsung. Karena di sini seperti yang saya sampaikan tadi, banyak wanita, lalu kemudian ada anak-anak dan juga ada lansia juga yang tentunya membutuhkan fasilitas yang memadai begitu ya di tempat pengungsian ini. Ini adalah Bupati Lumajang Gus Torik dan juga Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar. Memang tadi ia mengunjungi beberapa titik pengungsian dan salah satu titik yang saat ini tengah dikunjungi adalah di tempat saya melaporkan di kantor kecamatan Candipuro, Lumajang. Ya, ini disampaikan oleh Bupati Gus Torik bahwa disampaikan masyarakat yang berada di hunian tetap yang dulunya merupakan hunian sementara kondisinya aman. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena kita tahu bahwa di tahun 2021 lalu masyarakat di
sejumlah RT begitu ya di Kampung Renteng ini sudah dipindahkan ke hunian tetap. Namun sebagian dari mereka karena khawatir begitu ada yang memilih untuk tetap mengungsi. Tapi disampaikan oleh Gus Torik tadi bahwa untuk Huntap sebenarnya kondisinya aman. Oke. Ya. Oke, ini Bupati akan memberikan pengumuman. Ya, Pak Gus Torik, ini kan sudah memantau beberapa lokasi. Kalau Bapak melihat kondisi di sini kan bisa dibilang cukup banyak ya, ada lebih dari 400 orang Gus Torik. 500, hampir 500. Jadi ini ada di kantor kecamatan Candipuro ya. Ini ada sekitar hampir 500 pengungsi yang ada di sini. Ini barusan saya minta Pak Camat untuk memilah. Ini akan kita bagi lagi. Sebagian kita taruh di SMP Candipuro. Nah, supaya tidak menumpuk di sini, tapi yang sudah istirahat, yang sudah tidur tetap di sini. Dan juga nanti kita pilah-pilah mana yang lansia dan mana yang anak-anak. Untuk kebutuhan tadi Gus Torik, kalau kasur kita sudah melihat datang, tapi selimut sepertinya belum datang. Ini bagaimana, Gus? Ya, bertahap semuanya karena ada beberapa titik lokasi pengungsian yang kita akan dropping satu persatu. Ini tadi saya keliling sama Ibu Wakil Bupati dan kebutuhan-kebutuhan yang kurang akan segera kita lengkapi malam hari ini. Yang penting kebutuhan dasarnya makan sudah terpenuhi semua. Oke, apakah nanti akan ada dapur umum juga, Gus? Selama ini kan suplainya masih makanan jadi, kotak ataupun nasi bungkus, ini seperti apa, Gus? Dapur umum sudah berdiri di posko penanggal. Jadi posko penanggal itu sekali masak bisa 2.000. Nah, itu sudah berdiri dapur umumnya. Jadi untuk besok pagi kita akan supply makanan untuk semua tempat pengungsian di sekitar wilayah Kecamatan Candipuro ini. Ini kan ada yang di Huntap, yang kemudian ada yang merasa khawatir, mereka berada di Huntap tapi tetap mengungsi. Sebenarnya kondisinya amankah lokasi itu, Gus? Ya, Huntap aman. Hunian relokasi aman. Zona hijau. Ini nanti saya akan sampaikan pengumuman di sini bahwa hunian tetap yang sekian waktu ini sudah mereka tinggali adalah lokasi yang aman. Bahwa ada dampak kalau ada erupsi, kalau ada APG, abunya itu salah satunya mengarah ke hunian tetap, iya, karena itu soal angin. Tapi laharnya atau aliran lahar atau APG-nya mengarah ke Huntap itu tidak. Nah, itu yang ingin saya sampaikan setelah ini kepada masyarakat. Oke, ini kan akan dipilah-pilah, nanti akan didistribusikan sehingga tidak menumpuk di sini. Apakah artinya mereka yang berada di zona hijau nanti bisa dipulangkan hari ini? Ya, kalau yang di zona hijau bisa atau boleh kembali ke tempat tinggal masing-masing. Tapi yang di tepian aliran lahar masih kita minta untuk sementara ada di tempat evakuasi. Oke, terakhir himbauan kepada masyarakat yang menyaksikan acara ini, masyarakat Lumajang seperti apa, Gus? Terima kasih, bantuan telah kami terima. Ada makanan siap makan yang tadi juga sudah didistribusikan. Kemudian beberapa pakaian yang layak pakai juga sudah sampai kepada masyarakat yang terdampak erupsi ini atau APG ini. Yang perlu saya sampaikan bahwa kalau ada yang membayangkan APG ini sama dengan yang tahun lalu, tidak. Tapi bahwa ini ya APG dengan luncuran hingga 13 kilo, tetapi volumenya tidak sebesar yang... Oke, bisa dikatakan lebih baik dari tahun sebelumnya. Terima kasih Gus Torik. Ya, itu tadi pernyataan dari Bupati Lumajang Gus Torik dan saat ini memberikan himbauan begitu kepada masyarakat di pengungsian ini. Soza. Terima kasih Anwar Fuadi untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas. Kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Breaking News Metro TV masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.